Presiden Joko Widodo menghadiri Munas pertama relawan pendukung alap-alap Jokowi di area De Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah Sabtu pagi. Munas relawan ini juga dihadiri Wakil Presiden terpilih, sekaligus putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Dalam acara yang dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, Kaisang secara menyebut inisial Cagup L yang akan dijagokan di Pilgub Jawa Tengah. Berharap kedua calon kepala daerah ini bisa memenangkan calon gubernur pilihan saya. Gambarnya sudah banyak, jadi saya kira saya nggak perlu sebut. Depannya L. Ya itu. Ya saya berharap nanti semuanya satu garis lurus. Sementara itu, Ahmad Lutfi yang santer akan diusung pada Pilgub Jateng mengaku dirinya dimutasi menjadi Inspektorat Jenderal Kemendak. Bapak Ibu sekalian, hari ini mempunyai kebanggaan bahwa Kapolda Jawa Tengah memberikan sambutan yang terakhir hari ini. Karena besok Senin saya sudah serah terima, sudah nggak jadi Kapolda. Jadi tepuk tangan untuk rekan-rekan sekalian. Jabatan terakhir sebagai Kapolda saya kiri ya di Hotel Sunan ini. Jadi ini merupakan tonggak historis yang perlu saya kenang sejak saya melaksanakan kegiatan. Survei terakhir Litbang Kompas 20-25 Juni 2024 merilis nama Kaisang dan Ahmad Lutfi menempati posisi teratas. Kaisang menempati posisi pertama memperoleh 7% dan Ahmad Lutfi menempati posisi kedua memperoleh 6,8%. Patut ditunggu apakah Ahmad Lutfi akan maju Pilgub Jawa Tengah digandengkan dengan putra bungsu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah Munas relawan alap-alap yang dihadiri Jokowi dan kedua putranya kemarin untuk disiapkan untuk Ahmad Lutfi dan Kaisang memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Sheryl Tanzil, juru bicara PSI, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore, Mbak Sheryl, Mas Toto. Halo, selamat sore. Oke, Mbak Sheryl, jadi kehadiran kemarin Pak Jokowi di Munas relawan ini apakah juga dalam bentuk sebagai restu bagi Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah, atau bagaimana sih Mbak Sheryl? Kalau kita mengacu pada pernyataan Mas Kaisang kemarin, itu memang Mas Kaisang mendukung Ahmad Lutfi dengan melihat track record dan rekam jejaknya apa yang sudah beliau lakukan di Jawa Tengah untuk jadi calon gubernur di Jateng. Tapi kalau nama Kaisang tidak disebut sama sekali ya di situ ya. Justru Mas Kaisang hadir di situ untuk mengarahkan para alap-alap Jokowi, ini tim relawan yang besar sekali ya. Kemarin memang ada acara resmi di Jateng, itu mengarahkan agar mereka memberikan dukungan untuk Pak Ahmad Lutfi maju sebagai calon gubernur begitu. Tapi nama Kaisang tidak ada disebut sama sekali. Tapi memang kami dari PSI, kami berharap bahwa rekan-rekan parpol lain yang ada dalam koalisi Indonesia Maju ini bisa mendukung calon yang sama, yaitu Pak Ahmad Lutfi. Dan memang sudah sekitar 1-2 pekan ini kan pembicaraan memang meracik ya bahwa untuk Jawa Tengah memang ini Pak Ahmad Lutfi ini akan jadi jagoan kita. Untuk wakilnya masih dalam pembahasan, kita masih hitung-hitungan dan juga melihat kira-kira sosoknya seperti apa yang paling cocok begitu. Oke, Mbak Sheryl, kalau Kaisang sendiri disiapkannya untuk Jawa Tengah atau Jakarta? Kalau itu kita masih belum bisa sampai pada titik akhir ya untuk keputusannya. Masih ada waktu sekitar 1 bulan, ini belum memasuki bulan Agustus, dan KPU sendiri kan masih akhir Agustus ya untuk batas akhir memasukkan nama Cakada, calon kepala daerah. Kita lihat sama-sama lah Mas. Kalau memang hasil surveinya bagus, karena saat ini kan memang hasil survei paling tinggi Mas Kaisang ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa dalam survei-survei yang dilakukan itu banyak juga angka yang belum menjawab begitu. Kita lihat sama-sama lah bagaimana. Oke, Mas Toto, apa yang bisa Anda baca? Ada Jokowi, ada Gibran juga di acara Munas kemarin, dan Kaisang bilang ada restu untuk Lutfi. Bagaimana Anda membacanya, Pak? Iya, sebetulnya tidak mengagetkan ya kalau kita bicara dari dulu pun Ahmad Lutfi dalam konteks sebagai seorang polisi kita tahu dianggap orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Jadi ketika beberapa bulan lalu sudah muncul namanya kemungkinan akan dimajukan oleh Jokowi, dan ketika bicara Jokowi kan pasti akan berbicara mengenai kendaraan Kim, dan ketika kemudian
ditanya kenapa Kim bisa solid di sini, saya selalu mengatakan kalau di sebuah daerah ada musuh bersama yang memang dianggap kuat dan kalau Kim tidak bersatu sulit untuk dikalahkan. Prasyarat kedua adalah tidak ada satupun kader dari Kim yang katakanlah menonjol kuat sekali seperti terjadi pada Ridwan Kamil misalnya di Jawa Barat atau Airin misalnya di Banten. Cenderung Kim ini akan bisa solid, itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi. Fenomena ini menurut saya biasa-biasa saja. Dalam konteks ini Pak Jokowi juga mendukung orang dekatnya juga biasa-biasa saja menurut saya. Yang menjadi menarik adalah kalau kemudian pertanyaan Mas Ibrahim tadi, walaupun Cheryl belum bisa menjawab ya, kemudian akan muncul nama Kaesang di sampingnya. Saya selalu mengatakan kalau ada pertanyaan Mas Kaesang misalnya apakah lebih baik di Jakarta ataukah di Jateng, saya selalu mengatakan kasihan kalau Mas Kaesang ini diposisikan di berbagai daerah seakan-akan pengangguran politik. Ada yang dulu mengusung pengen di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya, ada yang DKI, sekarang paling ramai di Jateng. Karena Mas Kaesang sebetulnya tidak pengangguran politik. Dia sudah punya tugas yang berat sekali sebagai ketua umum partai yang pasti targetnya kan menjadi partai nasional walaupun 2 kali tidak lolos dalam parliamentary threshold. Dan tidak ada satupun ketua umum partai yang kita lihat maju sebagai level kepala daerah. Ini kasihan bukan hanya Mas Kaesangnya, tapi kasihan PSI-nya kalau diposisikan ketua umumnya hanya akan menjadi kepala daerah, apalagi wakil kepala daerah misalnya kalau terjadi Jateng. Ada kesan PSI kemudian kalau misalnya Mas Kaesang menang pun di Jawa Tengah ya hanya partai Jateng, wakil gubernur pula gitu. Padahal kita tahu dalam sistem presidensial fungsi seorang ketua umum itu sangat besar dan biasanya itu tidak terkait malah dengan posisi sebagai seorang presiden, apalagi hanya kepala daerah. Oke, saya ingin beri kesempatan Mbak Sheryl menjawab tadi karena Kaesang kasihan kalau misalkan dalam tanda petik dijual untuk di daerah-daerah, Mbak Sheryl. Saya rasa bebas saja ya kalau ada orang beropini seperti itu, tapi dalam logika saya tidak seperti itu. Parpol itu ada untuk melayani rakyat dan menyerap aspirasi dari rakyat, dari akar rumput, dari semua ranting DPC yang ada di PSI. Dan saat ini memang nama Kaesang itu banyak sekali dielulukan di berbagai daerah. Jadi bukannya pengangguran politik. Terima kasih tadi Mas Yunarto sudah mengatakan bahwa Kaesang ini sebenarnya bukan pengangguran politik karena dia berfungsi sebagai ketua umum partai. Jadi saya rasa kita sudah harus sampai pada buanglah ego jauh-jauh. Kalau memang Kaesang diinginkan oleh rakyat, bisa menjadi kepala daerah dan dia bisa membawa sesuatu yang baik untuk Jateng, saya rasa sah-sah saja kalau nanti Mas Kaesang masuk. Dan toh hingga saat ini belum ada dari Kaesang mengatakan bahwa dia akan maju pilkada begitu. Jadi ini saya rasa kita lebih banyak berpolemik ya, padahal Mas Kaesang sendiri belum pernah mengatakan bahwa dia akan maju. Yang ada adalah banyak sekali partai-partai yang menginginkan Mas Kaesang maju, misalnya di DKI Golkar sudah menyiapkan calon wakil. Sorry, saya potong. Saya belum selesai, sedikit lagi. Oke, Dan silakan. bahkan PAN per pekan ini PAN sudah mengatakan bahwa mereka itu berminggu-minggu itu bertemu dengan ketum PAN untuk meracik apakah cocok Ahmad Lutfi dan Kaesang. Tapi ini kan dari partai lain, bukan dari PSI begitu yang menyodorkan. Nah ini saya ingin bertanya juga kenapa Kaesang bilang Lutfi cocok di Jawa Tengah, padahal secara elektabilitas kan Kaesang lebih tinggi tuh kemarin di terakhir Kompas. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini bisa jadi memang Kaesang disiapkan untuk di Jakarta, tidak di Jawa Tengah? Atau akan mendampingi nantinya, Mbak Sheryl? Kalau Jakarta kita dari PPPSI bahkan juga belum menyatakan ya. Tapi kan lagi-lagi saya katakan ini parpol-parpol lain yang antusias. Sekarang mungkin mereka melihat ada potensi seorang anak muda yang sangat relevan dengan para pemilih sekarang. Ingat, pemilih itu akan memilih orang yang mereka merasa ada irisan, ada relevansi dengan sosok mereka. Dan kita tahu dalam Pilpres saja 60% lebih itu adalah pemilih Gen Z, milenial muda. Dan saya rasa ini terefleksi juga dalam pemilihan pilkada nanti. Dan kalau misalnya Kaesang memilih Pak Ahmad Lutfi sangat wajar karena Pak Ahmad Lutfi ini kan orang yang karir yang betul-betul dari bawah lalu naik di Jawa Tengah, diawali dengan karirnya sebagai misalnya sebagai Kapolresta di Solo, lalu menjadi Wakapolda dan akhirnya jadi Kapolda di Jateng. Jadi orang yang betul-betul tahu betul bagaimana kondisi di Jateng. Jadi saya rasa sangat wajar kalau Mas Kaesang mempercayakan nama Pak Ahmad Lutfi. Bicara soal Ahmad Lutfi, Mas Toto, ini dimutasi nih ke Kemendag. Apa yang Anda baca dengan urgensinya apa soal mutasi Ahmad Lutfi yang saat ini kan digadang-gadang disiapkan di Jawa Tengah. Dimutasi ke Kemendag nih, Mas Toto. Sebetulnya harus kita lihat dua hal di sini ya yang menjadi catatan kritis dengan berprasangka positif ya. Kalau kita lihat mutasi ini yang menarik adalah jangan berbicara bagaimana
beliau Ahmad Lutfi ditempatkan di Kemendak yang pertama. Yang pertama adalah kita lihat siapa yang menggantikan. Yang menggantikan ini adalah Brigjen Ribut Hariwibowo. Ini sosok yang dulunya adalah Kakor Bintar SSDM. Itu sosok yang paling ditakuti tanda kutip di polisi. Kenapa? Karena ini paling berhak untuk kemudian memberikan rekomendasi untuk adanya mutasi. Semoga tidak dalam konteks untuk bicara mengenai kekuasaan ya ketika berbicara pilkada nanti. Semoga tidak. Saya kan hanya berikan catatan kritis. Saya percaya Brigjen Ribut ketika pindah menjadi Kapolda Jateng bisa profesional. Yang kedua, Kemendak, catatan kritis saya juga. Semoga kemudian tidak ada kritik-kritik atau kecurigaan atau Kemendak ini salah satu kementerian yang paling disorot supaya kemudian tidak terjadi permainan yang terkait dengan masalah uang, terkait dengan masalah sumber daya, karena kan otoritas terkait dengan ekspor impor biasanya ada di sini. Tapi semoga tidak. Saya tetap berprasangka positif. Saya ingin masuk kemudian lebih lanjut Mas Ibrahim begini. Menarik tadi saya dengar pernyataan Sheryl yang mengatakan menjadi hal yang sangat lumrah Kaisang misalnya atau PSI mendukung Ahmad Lutfi karena dia karir politiknya dari bawah dalam konteks polisi dan pernah ada di Jawa Tengah sebelumnya misalnya di Solo. Saya berharap sekali teman-teman PSI kembali ke jati diri ketika berbicara mencalonkan seorang itu kembali ke bagaimana melihat nilai-nilai demokrasi. Tadi Sheryl mengatakan loh dari bawah dan itu yang tidak dimiliki oleh Kaisang. Menurut saya itu yang menjelaskan jangan-jangan seorang Kaisang menyadari ketika dirinya survei lebih tinggi, tapi kalau dia percaya pada nilai demokrasi, dia sadar dia lebih tidak pantas untuk jadi cagup dibandingkan dengan Ahmad Lutfi. Dan ini sesuai dengan pandangan seorang Raja Juli Antoni. Kalau kita lihat 2015 itu pendapatnya menarik sekali, yang mengajak semua parpol rakyat dengan hati nurani untuk melawan politik dinasti, karena akan mematikan sendi-sendi demokrasi. Walaupun kalau kita lihat apa yang terjadi dengan naiknya Kaisang menjadi ketua umum, hanya dalam 3 hari tiba-tiba menjadi KTA, sekarang tiba-tiba kemudian ingin menjadi seorang cagup, yang kemungkinan diliriknya itu ya karena darah birunya, karena Pak Jokowinya. Saya beri kesempatan ya Mas Toto ke Mas Sheryl untuk menjawabnya soal ini. Bagaimana dia untuk meyakinkan publik kalau tadi tidak salah untuk bisa dukungan dari PSI ini mengajukan Kaisang, walaupun masih menunggu juga nanti pendaftaran. Singkat saja Mas Sheryl. Ini saya seperti dejavu dialog pilpres ya. Semua orang mempertanyakan kredibilitas Kaisang dan lagi-lagi isu dinasti politik yang dibawa. Padahal begini, kalau memang dinasti politik yang diinginkan oleh keluarga Jokowi tentunya tidak ke PSI. Kami partai yang dulu diledeks partai 0, padahal memang tidak pernah jadi partai 0. Kami di 2019 kami 1,89 nyaris 2%. Nyaris setengah dari PT Parliamentary Threshold itu 4%. Dan tahun ini kami 2,8%. Saya rasa ini bukan partai yang seakan-akan korporasi besar atau big giant company ya, ini adalah partai startup. Jadi saya rasa seorang anak presiden mau merendahkan dirinya masuk ke partai yang istilahnya partai yang selalu dibully karena dibilang kita partai 0, itu sesuatu yang luar biasa dan bukan dinasti politik. Karena kalau banyak orang yang mungkin anak presiden akan masuk ke partai yang sama dengan ayahnya atau ibunya atau sudah disiapkan karpet merah begitu. Jadi sudahlah, kenapa sih hanya keluarga Jokowi yang tidak boleh berkembang, tapi kalau elit-elit politik lain dari partai lain itu boleh, sampai anak cucu boleh, semuanya nyalek itu boleh dan semua mesin partai bekerja. Saya rasa ayolah kita harus adil. Saya rasa ya Kaisang itu sama sekali tidak menggunakan privilege serta-merta, tapi dia juga berjuang dari nol. Dia memilih partai yang bahkan belum masuk DPR pada saat dia tahu potensi itu sangat-sangat sulit untuk menaikkan. Kami tangkap Mas Sheryl. Mas Toto singkat karena durasi kita terbatas. Singkat saja Mas Toto, tanggapan Anda soal tadi. Saran saya Mbak Sheryl baca kembali tulisannya Raja Juli Antoni yang bisa membedakan darah biru yang bisa diterima dengan tidak. Berikan contoh dari senator New York bernama Hillary Clinton. Ini bukan tentang kita menolak darah biru. Proses di situ. Dia sah menjadi capres ketika berkiprah lama sebagai seorang senator. Ketika melalui proses yang ada secara ketat dalam konvensi Partai Demokrat. Pertanyaan saya, seleksi ketat yang dilakukan oleh seseorang yang dari KTA-nya tiba-tiba menjadi ketua umum. Jangan diulang kembali. Baik, kami tangkap Mas Toto, terima kasih untuk waktu Anda. Mbak Sheryl juga terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Petang sore hari ini.